kebaikan Tuhan. Come on, kita bangkit berdiri. Kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita sama-sama angkat tangan kita, angkat suara kita. Kita senangkan Tuhan kita, yes, come on. Come on, easy. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
selalu bersyukur buat kebaikannya, buat kasih setianya. Ku mau tetap bersyukur, come on, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
hati yang sepakat bertumbuh dalam kasih. All you can eat. Wow, belajar banyak hari ini. So, mencintai Tuhan pun keputusan buat kita. Karena kalau kita pakai perasaan kita, wow, gak akan pernah tuh kayak bertumbuh dalam kasih. Kasih Tuhan selalu mengalir buat kita. But pagi hari ini kita mau datang dan berserah menyatakan hanya Engkau yang berkuasa Bapa. Dalam gelap Kau setia, hanya Kau cahaya hidup kami Bapa. So, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau hormati hadirat-Nya. Bapakku datang dan berserah, ku nyanyi.
mempercayai itu. Engkau tidak sekedar bertepuk tangan, tapi Engkau bersorak-sorai. Kamu berikan sorak-soraimu yang terbaik. Terus sejenak di hadapan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Berapa banyak di antara engkau mempercayai bahwa Tuhan, Dia mengasihi saudara. Berapa banyak di antara engkau percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Kalau kau mempercayai, bolehkah kau angkat tanganmu tinggi-tinggi ke udara bersama-sama dengan saya. Tanda kau declare bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau gak tinggalkan aku sekalipun. Yang saya tahu, yang saya paham mungkin hidup lagi gak mudah. Yang saya tahu mungkin minggu ini kau sedang acak-acakan. Yang saya tahu, yang mungkin saya bisa pahami sebagai manusia, mungkin hidup sepertinya minggu ini sedang begitu banyak turbulensi terjadi. Tapi ada satu fakta yang bersamaan di saat engkau sedang mengalami semua itu, yaitu apa fakta itu? Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Bukankah itu sebuah firm foundation yang cukup untuk membuatmu menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir? Kalau kau percaya itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap tangan-tangan terangkat Tuhan. Sama seperti kitab Mazmur mengatakan di Mazmur 51 ayat 14. Restore of me of joy the salvation Lord. Bangkitkan kembali kegirangan sukacita dalam hatiku oleh karena keselamatan darimu Tuhan. Bukan karena hal baik terjadi dalam kehidupanku. Bukan karena semua hal lancar terjadi dalam kehidupanku. Bukan seperti semua orang bersikap seperti mauku. Tapi bangkitkan kembali sukacita dan kekuatan oleh karena keselamatan darimu. Dan berikan aku roh yang rela Tuhan. Give me the willing spirit. Bangkitkan roh yang rela untuk kembali taat kepada jalan-Mu Tuhan. Untuk kembali melakukan kembali ke jalan yang sudah Kau mau untuk kami ada di situ Tuhan. Dan kami mau menyelesaikannya sampai akhir Tuhan. So kalau pagi hari ini kau rasa kau tired. Kau rasa kau lelah. Kau rasa kau mau mundur dari gelanggang kehidupan. Kau rasa seperti kau udah gak sanggup lagi hadapi sesuatu. Kau rasa kau seperti aku sudah gak bisa lagi, aku gak tahan lagi, aku gak bisa lagi. I want to tell you, Tuhan gak mau kau mundur. Tuhan gak mau kau stop. I'm sorry for everything yang mungkin terjadi yang gak bagus. I'm sorry. But the truth is, Tuhan mau untuk kau terus berjalan. Tuhan mau untuk kau terus menyelesaikannya sampai akhir. Maukah pagi hari ini kau bilang, God, give me a new fresh. Angkat tanganmu kalau kau mau tinggi-tinggi. Sementara musik mengangkat pujian ini, biarkan semua menjadi satu harmoni bagi Dia. Kau yang sudah dikarunia oleh bahasa roh, come on church. Maukah kau bangun rohmu? Maukah kau bangun rohmu? Bawa kami kembali ke awal yang segar. Bawa kembali ke awal yang segar. Come on church. Come on, dari seluruh pelayan mimbar yang di belakang semuanya sama-sama.
percaya Tuhan, salah satu yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Ketika kami kembali ke titik nol, ketika kami kembali kepada Engkau. Oh, Roh-Mu menyegarkan kami, perkataanmu mengenyangkan kami, istirahat di dalam-Mu memuaskan kami Tuhan. Dan membuat kami kembali bergerak melakukan misi yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa pagi hari ini kami siap dengar baik firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada batin kami, Engkau berbicara kepada roh kami. Kami katakan kami tidak mau blok pikiran kami mau serius, kami mau dengar firman-Mu. Karena firman-Mu adalah nasihat kehidupan. Firman-Mu adalah nasihat kehidupan yang akan membawa kami menyelesaikan semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih semua yang mempercayai akan kehadiran Tuhan selalu bersama-sama kita. Sama-sama kita katakan amin. Wow. Please be seated saudara. Wow. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya belum memberikan pesan. Nah, saya sudah siapkan slide-nya, boleh ditampilkan. Saya mau nyatakan bahwa Indonesia merdeka karena adanya peran dari pahlawan. Katakan pahlawan. Enggak mungkin kita bisa hari ini menjadi negara yang merdeka. Kita bisa menikmati kebebasan. Dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun. Wow, 350 tahun. Bayangkan, hidup di dalam belenggu, di dalam kuasa dari negara lain. Sampai kita gak bisa bebas melakukan apa-apa. Dan selama 350 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Juga oleh Jepang. Sehingga seringkali mentalitas yang kita punya adalah mentalitas jajahan. Kita selalu merasa bahwa orang lain jauh lebih keren. Negara lain jauh lebih keren. Bangsa lain jauh lebih hebat. Sehingga ketika kita bertemu dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang barat itu, kita selalu merasa bahwa kita nggak punya pede. Kita nggak punya confidence untuk jadi sebuah bangsa yang memiliki budaya, yang memiliki keunikan, ya, yang berbeda dari mereka. Nah, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ini sebuah statement yang harus kita ingat baik-baik, bahwa bangsa kita hari ini bisa merdeka itu karena adanya pahlawan. Nah, itu sebabnya hari ini saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah Be a Hero. Jadi pahlawan. Bilang kiri kanannya, jadi pahlawan. Sama-sama sekali lagi yang lebih keras, jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Tapi berapa banyak di antara kita merasa bahwa kayaknya kalau jadi pahlawan tuh berat ya. Nah, saya mau kasih tahu kisah sedikit waktu lagi saya masih kecil. Saya senang nonton film yang namanya superhero, senang banget. Ya, bahkan setelah nonton film superhero selalu ada gairah, gue pengen jadi kayak superhero. Tapi saya nggak suka Superman, nggak suka Batman, nggak suka. Saya senangnya dua ini, Flash sama Captain America. Itu yang paling ditunggu. Dan saya pernah diajak sama papi saya nonton, naik motor berdua. Nonton ini ditemani sama papi saya. Dan saya ingat baik-baik kisah dari superhero ini. Nah, dulu saya punya gairah yang luar biasa. Sama seperti kalau kita habis nonton MotoGP gitu ya. Nah, saya kan nonton MotoGP itu. Kalau habis nonton MotoGP itu aneh. Ya, begitu naik motor pengennya cepet. Gak mau pelan. Selalu pengen kayak nikung. Selalu pengennya ngebut gitu ya. Karena ada gairah. Karena terpancing emosinya. Karena terstimulasi. Sehingga kita kepengen. Nah, sama waktu lagi nonton superhero. Saya terinspirasi, saya pengen nih jadi superhero suatu hari nanti. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seiring berjalannya waktu. Setelah saya menjadi dewasa. Ternyata keinginan tersebut hilang. Gak ada. Blas, hilang sama sekali. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa enggak? Di momen yang baik ini. Di mana kita baru saja minggu lalu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kenapa enggak? Ini. Kenapa enggak? Sekarang kita munculin lagi. Mau jadi pahlawan. Tapi enggak mesti harus jadi pahlawan dalam skala yang besar. Enggak mesti. Jadi pahlawan dalam skala yang kecil-kecilan aja. Nah, dalam hal seperti apa? Nah, mari kita perhatikan baik-baik kriteria sebagai seorang pahlawan itu apa aja. Nah ini, lihat.
kriteria pahlawan yang kita bisa pelajari sama-sama. Di firman Tuhan 2 Tawarikh 25 ayat yang ke-11. Seorang raja bernama Amazia, dia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Sein. 10.000. Banyak dikit? Banyak. Dan dia jadi raja, punya keberanian untuk membawa rakyatnya. Ayo lawan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi pahlawan bagi rakyatnya. Dia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Mungkin yang namanya Petrus dan Yohanes gak bicara bangsa. Tapi mungkin cuman sekelilingnya aja. Orang-orang di sekelilingnya. Dan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Tidak terpelajar, gak pintar-pintar amat. Heranlah mereka. Kenapa? Kalau di kisah ini mereka gak terpelajar, gak pintar, gak hebat. Tapi mereka mampu menyembuhkan banyak orang. Sampai orang-orang di sekitarnya heran. Luar biasa ini. Luar biasa. Padahal gak pintar-pintar amat. Dia kok bisa ya punya kuasa bisa menyembuhkan. Ajaib. Lalu Saulus. Dan Saulus bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Sekalipun dilarang tetap mengajar dalam nama Tuhan. Tidak mudah pada zaman itu. Rasul Paulus berjuang. Dan dia tetap mengajar. Tetap mengajar. Tetap mengajar. Dan dia punya keberanian. Jadi ada 3 kata dari 3 kisah ini. Yang apa? Yang perlu kita ingat baik-baik. Yaitu salah satu kriteria dari pahlawan adalah keberanian. Karena gak ada yang namanya pahlawan penakut. Gak ada. Semua pahlawan punya keberanian. Pertanyaannya, apakah kita punya keberanian untuk menjadi seorang pahlawan? Nah, kriteria dari pahlawan kita akan sama-sama pelajari hari ini. Bilang kiri kanannya, saya mau jadi pahlawan. Katakan, saya mau jadi pahlawan. Kecil-kecilan aja, enggak usah harus sampai bangsa, enggak usah. Kecil-kecilan aja. Nanti saya akan ajak untuk kita melihat kriteria sebagai seorang pahlawan itu apa yang dibutuhkan. Nah, ini. Keberanian melakukan sesuatu bukan untuk dirinya. Tapi untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Coba lihat superhero. Superhero. Kalau nonton film superhero kan pasti dia ada kejadian. Orang dirampok, datang menyelamatkan. Ada kejadian bumi mau diserang sama alien atau sama musuh. Datang untuk menyelamatkan bumi. Dia melakukannya bukan untuk dirinya. Dia melakukannya untuk orang lain. Nah, apakah saudara sudah menjadi pahlawan? Sederhana. Lakukan sesuatu bukan untuk dirimu. Tapi untuk orang lain. Ketika Anda memberikan waktu buat orang lain yang mau konseling sama saudara. Mau ketemu sama saudara. Saudara memberikan waktu. Saudara sudah memberikan sebagian dari apa yang saudara punya. Buat orang ini. Anda sudah menjadi pahlawan kecil-kecilan. Karena Anda melakukannya bukan untuk diri Anda. Anda melakukan buat orang lain. Ketika Anda melihat bahwa oh ya ada komunitas. Ada gereja. Ada pelayanan. Perlu sesuatu. Oke, aku ringankan. Udah gak apa-apa. Ini aku donate. Ininya dari aku aja. Supaya gereja lebih diringankan. Anda sudah menjadi pahlawan kecil-kecilan. Karena Anda melakukannya bukan untuk Anda. Anda melakukannya untuk orang lain. Nah pertanyaannya. Apakah kita sudah melakukan sesuatu bagi orang lain? Aku sudah melakukannya buat keluargaku. Ya bagus buat keluargamu. Tapi coba pikirkan. Bukan untuk keluargamu saja. Tapi ada gak yang kita lakukan buat orang lain yang bukan keluarga? Kalau keluarga ya wajarlah. Lala melakukannya buat Acil, wajarlah. Acil melakukannya aku banting tulang. Semuanya buat kamu, wajarlah. Aku kan bukan untuk aku kan buat istriku, buat anak-anakku. Ya itu wajar. Tapi kalau saudara memberikan waktu saudara buat orang di luar dari keluarga saudara. Pernah gak saudara terpikir? Bahwa oh ya Tuhan, saya mau Tuhan. Mari jadi pahlawan
Dan salah satu ciri khas dari pahlawan adalah berani. Katakan berani. Berani melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Pertanyaannya, udah apa belum? Saya bilang ke rekan ini, udah belum? Udah belum? Udah belum? Mari, lakukan sesuatu bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Kalau di dalam small family, apakah Anda melakukan sesuatu cuma untuk diri Anda? Gak ada kepentingannya. Ngapain? Mau kemana? Mau ke sana? Gak ada kepentingannya buat apa? Tapi maukah saudara melakukannya buat orang tuamu? Maukah saudara melakukannya buat kakakmu? Maukah saudara melakukannya buat adikmu? Atau di komunitas? Maukah saudara melakukannya buat komunitasmu? Maukah saudara melakukannya buat orang lain? Dan Anda mengorbankan kepentingan Anda. Baik waktu, energi, dana mungkin. Mau gak saudara lepaskan itu? Saudara rilis. Supaya saudara bisa menjadi seorang pahlawan kecil-kecilan. Di mana saudara melakukannya bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk keselamatanmu, tapi untuk keselamatan orang lain. Mari, miliki keberanian itu. Kecil-kecilan, gak usah terlalu besar. Jadi pahlawan. Kalau bisa, sebelum kita selesai di muka bumi ini. Atau pada saat kita dipanggil Tuhan. Orang-orang yang hadir, dia menangis. Kenapa? Kalau gak ada orang ini, gue gak mungkin bisa sekolah. Kalau gak ada orang ini gak mungkin papa bisa punya rumah. Kalau gak ada orang ini gak mungkin papa ini bisa jadi punya gelar. Kalau gak ada orang ini gak mungkin papa punya karir yang bagus. Kira-kira ada gak orang yang ketika nanti kita selesai di muka bumi ini, dia berkata bahwa ini orang luar biasa dan kalau gak ada orang ini gak mungkin ada saya. Pastikan. Apapun profesi kita, pastikan. Sisihkan sedikit apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Saya mencoba untuk menjadi pahlawan kecil-kecilan. Begini, setiap kali kalau ada pelayanan, terus terbang, naik pesawat kan dikasih komplimen. Dan komplimennya bisa dibawa pulang. Ada yang komplimennya gak bisa dibawa pulang. Disediain makanan dan minuman harus dimakan di situ. Tapi saya ada, dikasih satu bingkisan, terus kemudian ada roti, ada snack, terus kemudian ada air minum. Semua orang begitu dibagikan, semua pada makan, saya gak makan. Sehingga ada yang nanya, gak dimakan Pak? Enggak. Saya bilang, mereka gak tahu motivasi saya. Saya berkomitmen, setiap kali dapat komplimen, mau dari kereta api, mau dari pesawat, mau dari apapun. Bahkan ketika pelayanan pulang dibawain bungkusan. Ini Pak, Pastor udah gak usah ke papa, ngapu bawa aja bawa. Dan setiap kali saya dapat komplimen, saya berkomitmen, saya tidak akan mengambilnya. Saya akan bagikan buat orang yang jauh lebih membutuhkan. Keluar dari bandara, saya cari bapak-bapak yang udah tua. Masih beres-beres, masih bersih-bersih. Saya datengin dan saya bilang sama bapaknya, Bapak, ini ada buat Bapak. Terima kasih sekali Pak. Makasih. Aduh, cuman roti sama air minum. Berapa sih? Saya, yang lain jangan ikuti. Pergi naik bus. Begitu sampai selesai naik bus ke Jakarta, saya berhenti di Halim. Dari Halim, saya harus menuju ke bandara. Dan saya harus cari moda transportasi. Banyak. Mau bus ada, mau gokar ada, gojek motor ada. Saya cek, ternyata cuma beda dikit antara gokar sama gojek. Saya pernah dapat harganya mirip banget, mirip. Cuman paling beda cuma 5.000, 10.000. Saya putuskan, saya naik gojek motor aja. Ngapain Pak panas-panasan? Cuma 10 menit. Kenapa? Karena saya tahu kalau abang Grab yang car capek ke pinggir pakai AC bobo. Bisa? Bisa. Kalau naik motor? Gak bisa Pak.
Gimana caranya? Dia harus cari tempat. Kan dia kepanasan, kehujanan. Orang yang pakai mobil nggak kepanasan, nggak kehujanan. Dia kepanasan, kehujanan. Saya rela, enggak apa-apa. Tapi istri saya sudah mengingatkan, kamu jangan macam-macam. Enggak, saya semacam doang. Enggak, saya nggak macam-macam. Jangan lupa, nyampe keramas. Karena kan saya nggak bawa helm sendiri. Riweuh pisan teh udah kemana-mana mau helm, benar? Jangan lupa keramas. Iya. Ya udah, resikonya paling nyampe keramas. Cuma itu aja. Ada tidak ada hadiratnya, keramas. Tapi saya kasih berkat dan ngobrol sama bapaknya. Ternyata bapaknya punya anak 4. Gimana Pak? Sepi Neng. Sebaliknya ketika saya habis mendarat. Dari bandara menuju ke Wush. Ke Halim. Saya dapat komplimen. Saya gak menemukan di bandara bapak yang kira-kira saya tergerak. Saya simpan. Terus kemudian naik Gojek. Ngobrol. Gimana Pak? Apa yang saya lakukan? Setelah selesai. Saya ngobrol sama bapaknya. Tahu gak Pak kenapa saya naik ini? Saya ceritakan seperti yang tadi saya ceritakan. Yang naik Grab. Ya versi saya. Ada juga yang, tapi kan kalau Grab kan tanggung jawabnya lebih besar Pak. Cicilan mobil juga lebih besar. Waduh, boro-boro kepikir sampai sejauh itu. Saya mau cuma yang singkat aja. Pokoknya kepanasan, kehujanan, udah kasihan. Udah saya kasih. Dan ketika saya kasih komplimen itu, kembali abang Gojek itu. Dia sampai bilang terima kasih Pak, terima kasih Pak. Lumayan Pak, saya bisa nyirit Pak. Buat anak-anak saya sekolah. Saya kasih tips Pak nanti Pak. Itu jadi pahlawan kecil-kecilan. Bukan untuk saya. Untuk orang lain, betul? Pulang, satpam. Saya kasih buat satpam. Ini Pak. Aduh Pak, makasih Pak. Tiris-tiris kieu Pak. Aduh, ini kasih. Ya, semoga kepake Pak. Saya melakukannya bukan untuk kepentingan saya. Saya melakukannya untuk kepentingan orang lain. Kira-kira, mau gak kita belajar? Untuk berkomitmen, berani untuk melakukan sesuatu, hal kecil, tapi kita lakukan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Mari, jadi orang harus selfless, jangan selfish. Firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang ya hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Ini firman Tuhan katakan. Saya tidak tahu, mungkin hari ini Tuhan Yesus sedang berdiri di depan saudara. Dan dia mengetuk pintu hati saudara dan dia bertanya. Maukah kamu melakukan sesuatu yang bukan hanya untuk kepentinganmu. Tapi untuk kepentingan orang lain? Kenapa Tuhan warning ini supaya kita jangan memperhatikan kepentingan kita sendiri. Dalam konteks pasangan coba. Kalau pasangan hanya mementingkan diri sendiri. Pasti ada kekacauan. Ya kan firman Tuhan bilang. Sebab di mana ada iri hati. Dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa keluargamu bertengkar terus? Kenapa ada keributan? Karena engkau memikirkan hanya dirimu sendiri. Coba pikirkan orang lain. Coba pikirkan. Apa yang dibutuhkan istri saya? Apa ya? Saya cari. Saya browse. Oh saya tahu. Kemarin baru nyebut. Saya lagi butuh ini. Oke. Saya siap. Saya siapkan. Saya mau kasih buat dia. Kenapa? Kalau kita hanya perhatikan diri sendiri. Itu sebabnya keributan kan begitu. Ya ada gimana tuh kan boleh capek. Harusnya lu. Nah, harusnya lu. Berarti mementingkan diri sendiri. Yes kita punya kebutuhan. Saya juga punya kebutuhan. Tapi mau gak kita belajar. Untuk perhatikan kepentingan pasangan kita. Perhatikan kepentingan orang lain. Bahkan hati-hati keluarga. Seringkali kita terlalu banyak memperhatikan kepentingan anak. Sampai lupa memperhatikan kepentingan pasangan kita. Iya apa iya? Tuhan berikan anak bukan untuk mencuri hubungan suami dan istri. Tuhan tidak memberikan anak supaya hubunganmu terpecah. Tidak. Tuhan kasih anak supaya lewat anak. Hubunganmu berdua jauh lebih kuat. Bukan semuanya jadi ke anak. Tapi kan kita punya tanggung jawab. Yes punya tanggung jawab. Tapi jangan sampai kita punya tanggung jawab. Sampai lupa pasangan kita. Karena kita tidak menikahi anak kita. Kita menikahi pasangan kita. Is that right? Suatu hari nanti anak kita akan pergi. Entah kemana. Dia punya destininya masing-masing. Dia punya hidupnya masing-masing. Dan ujungnya cuma kita berdua.
Dan saya sudah mulai kecil-kecilan, mulai merasakan. Sudah jarang ditelepon dipanggil, Mom, Dad, jarang. Kami udah tinggal berdua aja. Sama satu lagi mami mertua. Bersama dengan saya. Terus satu hari nanti kita semua selesai, tinggal berdua aja. Mari, perhatikan apa yang menjadi kepentingan. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dari pasangan kita. Perhatikan. Menurut saya ini bagus. Iya, menurut saya ini bagus. Tapi belum tentu itu adalah kebutuhan dari pasangan kita. Iya apa enggak? Memberikan yang terbaik belum tentu menjawab kebutuhan. Saya sudah memberikan yang terbaik. Saya udah kumpulin uang ini sampai mahal-mahal beliin buat kamu. Ada orang tidak perlu eta. Saya nggak perlu itu. Mari kita rendahkan hati, cari apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kesukaan orang lain. Apa? Jadi kamu perlunya apa? Ya aku mah sederhana, aku cuma pengen makan doang. Nggak perlu pergi-pergi yang jauhnya, nggak perlu, cuma makan doang. Oh cuma makan, aduh cuma makan. Tapi kita kan nggak, versi kita yang terbaik dipaksakan kepada orang lain. Dan itu gak menjawab kebutuhan orang lain. Nah pastikan bahwa apa yang kita berikan menjawab kebutuhan, kepentingan, kesukaan dari orang lain. Dan percaya katakan amin. Ini firmannya. Nah hari ini ada satu orang yang dia bermimpi jadi seorang prajurit, jadi tentara. Tapi namanya tentara harus pegang senjata. Dia gak mau pegang senjata. Dan dia bilang, karena di Alkitab kita tidak boleh membunuh. Tapi kan kamu mau jadi tentara. Itu dek perang. Ini mau perang. Kalau sampai lu ketembak gimana? Pokoknya saya gak boleh membunuh. Jadi saya gak mau pegang senjata. Kumaha itu? Mau jadi tentara tapi gak mau pegang senjata. Dan dia berjuang untuk sampai masuk ke dalam kesatuan. Dari angkatan bersenjatanya Amerika. Untuk perang melawan Jepang. Tapi keren yang dia lakukan. Akhirnya dia diterima menjadi seorang angkatan bersenjata pasukan dari Amerika. Untuk melawan Jepang. Tanpa membawa senjata. Satu-satunya. Kita lihat video klip berikut ini. Karena tugasnya dia. Apa yang dikerjakan bukan untuk kepentingannya. Tapi untuk kepentingan orang lain. Saksikan video klip berikut ini. Boleh dimatikan lampunya? I want you to meet Private Desmond Doss. Apparently, Private Doss does not believe in violence. He does not practice violence. He will not even deign to touch a weapon. You see, Private Doss is a conscientious objector. So I plead with you, do not look to him to save you on the battlefield. Because he will undoubtedly be too busy wrestling with his conscience with this. Sarge, that's not true, Private, Sarge. as you were. Like everybody else jumps in, does things quick without thinking like the damn idiot fools we were. You know, and soldiers who live, they live because they can do that. You can't. Like you gotta sit and think and pray about everything. I mean, look at you, you're doing it right now. But you won't be able to live with yourself if you go. No, I won't be able to live with myself if I don't. I'm gonna be a medic. Do not think for one moment that you'll disappoint me. You okay? Learn how to judge people quicker, and I got you very wrong. My daddy used to beat me and my brother just because the sun rose and then whip us just because it set. But when he would do it to our mama. But you didn't kill him. That's enough, no more! No! Did you hear me? Pull that damn trigger! Stop it, stop! In my heart, I did. Nobody can survive that shit. Please, Lord, help me get one more. Captain, there's something you gotta see.
Our guys have been coming down in droves all night, and Hollywood's here. I never thought I'd see that guy again. I thought he was blind. Even though I said those things to him in regard to carrying a rifle, then he would never be by my damn side at all unless he had a rifle. But then in the long run, finding out that he was one of the bravest persons alive, and then to have him end up saving my life was the irony of the whole thing. Orang unik soalnya. Nggak mau, kan di Alkitab nggak boleh membunuh. Tapi mau jadi tentara. Nggak apa-apa, gue menjadi tentara. Berjuang sampai akhirnya jadi tentara yang tugasnya cuman menyelamatkan orang-orang yang terluka. Udah di bawah satu, please Lord, one more Lord, one more. Datang lagi ke medan pertempuran, bawa lagi, seret lagi, bawa lagi. Selamatkan lagi, selamatkan lagi, selamatkan lagi. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan Kristus. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kebebasan. Dan kita hanya cuma pikir diri kita sendiri. Tidak akan selesai, percayalah. Sampai detik terakhir sebelum kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, percayalah. Kebutuhan kita nggak akan pernah beres. Mau sampai kapan? Mau nggak kita melakukan sesuatu buat orang lain? Save the soul. Udah dapat satu, tapi dia treat kita buruk. Kita membantu dia, dia lupain kita. Kita selamatkan keluarganya, dia lupa sama kita. Kak doain ya kak. Nanti kalau sukses mau bantu pelayanan. Udah dibantu, lupa. Bahkan pernah bilang kalau ada apa-apa, calling saya aja. Calling. Dibilangnya. Gereja gak tahu diri, cuma mau carinya duit doang. Padahal dia yang berjanji, dia yang melupakan janjinya. Gak ngerti siapa yang dibentuk, siapa yang salah, siapa yang benar. Ingat dong dengan janjinya. Kita gak akan datang kalau lu gak pernah janji. Lu janji, kita datang. Tapi waktu datang, gila, gereja motivasinya uang. Gak apa-apa. Masih banyak yang perlu diselamatkan. One more Lord. Mari jadi seseorang yang gak cuma mikirin diri sendiri. Perhatikan ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Ada keluarga-keluarga yang mau bercerai. Ada orang-orang di sana yang gak bisa sekolah. Ada orang-orang di sana yang kelaparan. Ada orang-orang di sana yang butuh pertolongan saudara. Jadi pahlawan adalah seseorang yang punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Langkah awal berani melakukan sesuatu bukan untuk dirinya. Tapi untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Yang percaya katakan amin. Kita lihat slide berikutnya. Kriteria yang kedua. Boleh slide-nya? Oke. Keberanian untuk melakukan kebaikan bukan untuk popularitas atau mencari pujian. Nih, orang melakukan kebaikan posting supaya dilihat orang. Di beberapa komunitas nyumbang gede, kenapa namanya nggak dimunculkan? Motifnya apa? Motifnya apa harus ditampilkan di depan? Mari angkat amplop kita bersama-sama, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang lain amplopnya kecil, dia bawa amplop yang warna coklat gede, banyak, tebal. Dia angkat. Pernah saya lihat itu. Kita gak pernah tahu setebal itu ternyata sebenarnya 2000-an. Cuman kelihatannya aja tebal. Tapi dia komplain karena namanya. Dia komplain karena dia tidak diperlakukan dengan baik. Dia komplain karena apa yang dia sumbang kok gak dimunculkan namanya. So motifnya apa sebenarnya? Coba lihat. Yang namanya superhero kalau udah menyelamatkan seseorang, dia nggak terus kemudian ketemu sama reporter TV terus kemudian iya tadi sebetulnya ada kejadian yang sangat menyeramkan dan saya datang untuk menyelamatkan dia. Wow luar biasa. Perkenalkan saya Kapten Amerika.
Kan nggak gitu. Yang namanya superhero udah selamatin, kabur, hilang, ngantong kemana? Nggak mau populer, nggak mau famous, nggak perlu. Berapa banyak di antara kita melakukan kebaikan seringkali karena pengen dipuji, supaya dapat tepuk tangan, supaya kita dihargai, supaya kita diingat sama orang. Itu jadi warning buat kita. Are you a hero? A true hero bukan untuk mencari applause, tepuk tangan dari orang lain. A true hero melakukan sesuatu karena ada alasan. Karena alasan penting ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tadi di awal hero itu tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya tapi untuk orang lain. Tapi di sini juga keren. Bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Pelayanan kita, apa yang kita kerjakan, suatu hari nanti pasti akan diuji. Termasuk saya. Ketika saya melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Dan orang melupakan kita. Kalau kita tuntut, gelo kira-kira. Dah gue gak akan lakukan lagi sama orang itu. Artinya berarti Anda tidak tulus. Berarti Anda melakukannya untuk barter. Anda melakukannya untuk dapatkan sesuatu buat orang lain. Itu bukan hal yang tulus. Dan terus diuji dalam hidup kita. A cause versus applause. Apa yang kita cari? Ini buat saya. Pencitraan adalah melakukan sesuatu supaya dilihat dan dipuji orang. Jika kita berbuat baik supaya dilihat dan dipuji orang, maka itu bukan citra diri kita yang sesungguhnya. Iya Pak ya? Ingat, citra diri kita sesungguhnya akan terlihat lewat apa yang menjadi motivasi saat kita melakukannya. It's not about your action, but your motivation. Jangan terlena sama orang yang melakukan sesuatu yang keren, yang baik, segala macam. Tunggu, waktu akan membuktikannya. What is your motivation? Tidak ada superhero yang melakukan sesuatu supaya jadi populer, supaya terkenal, supaya di-upload. Nah, itu sebabnya firman Tuhan juga keren. Kalau tanganmu yang satu memberi, yang satu lebih baik enggak usah tahu. Artinya pada saat kita memberi, pada saat kita melakukan sesuatu, sudah enggak perlu. Lakukan itu dengan segenap hati saudara. Buat orang-orang di sekitar saudara yang percaya, katakan amin. Berikutnya adalah keberanian untuk melakukan hal yang benar. Sekalipun harus mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu baru hero. Yesus telah menunjukkannya kepada kita. This is Jesus way. Ketika dia yang tidak berbuat dosa. Dia berbuat banyak kebaikan, menyembuhkan, memulihkan, mengajar. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Wow, that's a hero. That's a Jesus way. Dia tidak melakukan pembalasan. Dia tidak dendam. Penuh dengan kasih. Maukah kita menjadi hero? Yang pertama apa? Melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, berani untuk melakukan kebaikan, bukan untuk popularitas. Bukan untuk supaya terkenal, bukan. Yang ketiga, berani melakukan kebaikan. Sekalipun orang tersebut memperlakukan dia dengan buruk, dia tetap melakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang baik karena orang lain berbuat baik, semua orang pasti akan lakukan itu. Tapi Tuhan memberikan sebuah value yang sangat tinggi. Ketika ketika kita berbuat baik dan orang lain berbuat jahat, tetaplah berbuat baik. Sedap. Oke, saya tanya, Bapak Ibu Saudara sebelum selesai. Berat enggak? Jadi pahlawan? Berat? Oke. Rina? Paling berat yang mana? Nomor 1, 2, apa 3?
1, bukan untuk kepentingan sendiri. 2, bukan untuk popularitas. 3, tetap berani melakukan sesuatu yang baik sekalipun orang lain tidak melakukan yang baik. Nomor 1, 2, apa 3 yang paling berat? 3. Charlie, nomor berapa? 3 ya? Berat ya, emang benar. Berat. Kalau ini semua berat, saya mau kasih tambahan yang ringan 1. Ini mah susah Kak, semuanya lakukan susah. Ya udah, lakukan yang ini. Bonus buat kita. Oke. Keberanian untuk bersaksi. Saya tanya, kalau saudara enak atau pernah nonton, ada film Jackie Chan yang baru, udah pernah nonton? Apa judulnya? Legend. Wih, tonton Bapak Ibu, masih ada nggak ya ini? Udah nggak ada ya? Aduh, itu keren, bagus. Serius bagus. Emang saya dibayar berapa nih sama Jackie Chan untuk ngomong ini, mempromosikan? Kan enggak ya, nggak ada yang bayar. Tapi saya berani loh ngomong, keren itu, film keren. Atau, Ika ini, si Ika ini, satu ini. Koci, ayo kita udah lama gak hangout, ayo hangout. Kemana Ika? Ini ada kafe bagus Koci, keren pisan. Saya kemarin foto-foto di sana sama ini bagus pisan. Koci udah pernah nyoba belum? Ayo cobain, ini keren. Dibayar berapa Ika? Kamu teh sama tukang kafe eta? Pemilik kafe itu bayar berapa sama lu? Gak ada, mencerita doang. Sekarang kemana-mana si Ika bawa tumbler. Terus dia bilang, Kak itu bagus. Ini bagus lah Koci, dicerita tentang tumbler. Lu dibayar berapa sama perusahaan tumbler? Gak ada kan? Kita cerita aja. Kelvin cerita, kok pakai sepatu ini keren kok, sepatunya ini enak pisan. Kok udah tahu belum ini? Nggak dibayar gitu. Tapi dengan gampang untuk bercerita. Kenapa sih kita nggak mau cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Aneh. Ayo belajar cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini lihat kisah perempuan di Samaria. Aduh, perempuan Samaria simple pisan. Simple banget. Coba lihat ini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, hey, lu tahu nggak? Ayo lihat, ayo datang. Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dun, ini ada satu orang bisa tahu lo apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya katakan. Orang ini hebat pisan. Ayo kita lihat ke sana yuk, ayo. Cuma ngajakin doang. Cuma cerita, apa sih beratnya? Ini sederhana, kata-kata juga gak disusun dengan hebat ini enggak. Enggak juga terpelajar juga anyway. Cuman ayo kita lihat, siapa tahu itu Yesus, siapa tahu itu Kristus. Maka lihat orang-orang yang diajaknya, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Sederhana loh. Dari yang saya nggak tahu ada kafe yang keren diajak sama Ika. Akhirnya saya kayak ada sebuah pertobatan. Ada sebuah pencerahan. Oh ayo kafe nu anyar deh naon Ika. Awas mun teu dibawa ka ditunya. Set. Saya kemana ada yang bimbingan pranikah. Udah gitu ngajak ketemunya di kafe. Di Lengkong kecil ada kafe namanya Eureka. Saya begitu masuk ke sana, Edun ya Lengkong kecil, dekat, sangat dekat dari rumah saya. Itu kadang-kadang cari kafe jauh-jauh itu ke mana? Kita ke sana nanti. Udah pernah? Berat ya Miss Cafe Mae. Semua udah coba. Eureka. Ini saya dibayar berapa? Sama kafe ini nggak ada, cuma saya ngasih tahu ini ada yang keren. Karena perkataan perempuan Samaria itu, akhirnya banyak di antara mereka yang dikasih tahu itu datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus karena perkataan mereka. Cuma menceritakan tentang hayu orang datang. Saudara, mungkin kita cuma ngajakin, ayo orang ke gereja. Gereja mah kabeh gereja sarukat. Ente mah beda, sok cobaan. Kenapa sih? Kenapa enggak? Tuhan teh baik dalam hidup. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu orang. Ya. Yang berani untuk menceritakan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus. Nah, tapi tantangannya ini buat kita.
Jika kita berani cerita tentang sesuatu yang baik, kenapa kita tidak berani cerita tentang kebaikan Tuhan sehingga mereka bisa mengenal Tuhan kita? Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anak Yesus Kristus. Bagaimana seorang Oci yang tidak menyukai pisang menjadi makan pisang. Ini karena ada satu orang ini yang cerita tentang pisang. Dan dia bilang, people can change. Orang bisa berubah. Cerita manfaat pisang, cerita dan segala macam. Dan dia nggak dibayar sama perusahaan pisang. Tapi sampai saya bertobat yang nggak suka pisang jadi suka pisang. Every day setiap pagi saya makan pisang. Gara-gara keracunan satu orang ini. Cerita tentang pisang. Kenapa enggak kita cerita tentang kebaikan Tuhan? Nah, satu orang ini adalah seseorang yang berani menceritakan tentang Yesus. And then you don't have to be an artist. Kita enggak perlu jadi artis. Kita enggak perlu jadi atlet yang terkenal baru cerita Yesus. Enggak. Dalam hidup enggak semua orang bisa seperti itu. Tapi dalam hidup kita mau enggak kita belajar cerita tentang kebaikan Tuhan? Ada siapa saja yang kita jumpai. Ini mah ringan, cuma ngomong tok. Iya. Nah ini satu spesies dengan keluarganya Charlie Rennie ya. Video ini mungkin akan menghibur kalian karena kalian pelari. Ya, kita lihat video klip berikut ini. It's gonna be Sydney's time again, and it's a world record again. She's the world's fastest 400-meter hurdler and a two-time Olympic gold medalist. In 2016, at only 16 years old, Sydney McLaughlin-Levrone became the youngest person in nearly 40 years to make the women's Olympic track team. When did you know that you were not just good, but maybe even great? I mean, I started running when I was 6, and I think it's kind of hard to tell when you're that young. You know, you're just running for the fun of wanting to run. But I think it wasn't until I got to high school, coming into now freshman year, but my first race was an indoor 300, and I actually won the race against some seniors. And I think that's when it kind of hit me that, wow, maybe I can actually, you know, hang with these girls. She did more than hang with them. Sydney quickly became the best hurdler in the country, qualifying for the 2016 Olympic Games in Rio. In spite of all the accolades and success, Sydney was struggling. From an early age, as a runner, anxiety and fear plagued you. Where did that come from? I think anxiety and fear for me kind of just came from my desire to want to be perfect in all things. And the reality is that nobody can do that. And I think for me that was a constant battle internally of how do I get as close to perfect as possible in a world where you can't control your circumstances or what happens to you all the time. For me, it constantly left me in a state of fear. And especially on the track, racing against other people who are as good, if not better, that was a constant battle of, am I enough? Will I ever be enough? Or will I ever measure up to the standard that I have for myself and that other people have for me? Sydney did not medal at the Olympic Games in Rio and returned home for her senior year of high school. The reception wasn't what she expected. I remember receiving messages actually on Instagram and people saying stuff like, you made it all the way to the Olympics not to get a medal. But I just knew from that point on, I was like, I need to figure out how to deal with this fear because I can't keep living like this. Her next big hurdle was qualifying for the 2020 Olympics in Tokyo. In 2019, she competed in the World Championships in Doha, Qatar. For Sydney, anything short of first place would be unacceptable. As a perfectionist, her second place finish was heartbreaking. Being able to make it all the way there on the world stage and still come up short, I think was just devastating for me. I still couldn't understand what all the fear was, all the anxiety, how to handle it. Sydney grew up in a Christian home, though she never fully trusted God. The loss and growing anxiety forced her to cry out to him. God, I need you. You know, there's no way I'm gonna heal from all of this unless it's with you. And so during COVID, that was when I truly started seeking him. It was reading Colossians 3 that flipped a switch for me in terms of my thinking and just kind of how I saw everything. It just made the whole gospel make sense. The lens in which I viewed life had truly switched. And understanding like that in and of myself, I have nothing to offer God, but it is just the righteousness of Jesus covering my life based upon my faith that
is presentable before him. Though Sydney had come up short in the World Championships, she had still qualified for the 2020 Games in Tokyo. While there, with a new focus on God, she set a new world record, taking home gold in the 4x400 relay and the 400-meter hurdles. When you crossed the finish line, what were the emotions? Relief, praise, thankfulness, excitement, disbelief, all those different things at once, but truly just like, thank you, God, for hearing my prayers and answering them, and just being kind to me. I think that's the number one thing every time I cross the line is like, God, you have not failed me. Even when I lose, I still win because I learn, and you still prune me and guide me and sustain me. And yeah, the girl who once used to cross the line and still feel empty inside, I now have joy, even in the midst of any circumstance. Today, Sydney is training for this year's Olympic Games in Paris. Win or lose, she has a new purpose. In her new book, Far Beyond Gold, Sydney discusses her battle with anxiety, fear, and letting go of her striving for perfection and simply running the race set before her. Knowing that I'm running with that purpose of achieving the goal, and the goal is not gold medals, like the book says, it's far beyond gold. It's, achieving salvation, which is already mine in Jesus, but obviously running the race of the Christian life well. Even on the track, before races, that's what I'm reminding myself of, is setting my mind on the things above. Knowing that the Lord is looking down on my life right now, and me wanting to honor him, and he's glorified in that. And so it just became a joyful way of experiencing life and living life. And yeah, it's way better than I was thinking before. Keren. Cari nanti di Google. Waktu dia lagi konferensi pers, dia bilang, all this because of Jesus. Dia cerita itu. Sekian banyak yang nonton. Mungkin ada berapa orang yang melihat. Seperti yang kita tahu, pembukaan di Olimpiade telah melecehkan tentang kekristenan. Tapi nggak sedikit atlet-atlet yang tetap, bahkan dia pakai kode. Jesus is the Savior, pakai kode. Dia tetap menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia yang luar biasa. Sangat mempermalukan kekristenan dengan melecehkan. Kembali ke slide, karena ada satu slide terakhir yang saya ingin tantang buat setiap kita. Tahukah saudara, bahwa the greatest legacy is having somebody. Ketika kita ketemu, memiliki seseorang. Ketika dia datang di sorga, dan dia berkata, I'm here because of you. Pernahkah saudara berpikir, jadi hero kecil-kecilan, padahal cuma ngajakin ke gereja doang. Ngajakin book club ladies. Ya, cuma ikutan, ayo ikut BCL. Atau apa, ikut Komsel. Ayo. Kita gak pernah tahu bahwa hidup orang itu berubah. Karena ajakan kita, karena perkataan wanita itu. Maka mereka datang kepada Kristus. Pemain musik siap-siap. Saya mau ajak setiap kita. Mari. Harta terbesar kita, great legacy. Bukan ketika kita punya segala sesuatu di bumi ini. Tapi ketika kita di sorga, ada orang yang datang sama kita dan bilang, I'm here because of you. Saya bisa ada di sini karena engkau. So, mari jadi pahlawan kecil-kecilan dalam hidup saudara. Mungkin cuma ngajakin dong. Cuma cerita tentang kebaikan Tuhan. Sama seperti ketika saudara menceritakan produk yang keren. Saudara cerita, saudara bawa jiwa-jiwa. Datang. Kosongkan neraka, penuhi sorga. Lewat perkataanmu. Lewat ajakanmu, sederhana. Kalau tadi poin 1, poin 2, poin 3 berat. Udah, sharing aja, cerita doang. Mungkin ada orang yang bisa diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Berapa banyak di antara saudara mau meresponi firman Tuhan? Iya Tuhan. Sampai lupa loh Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk jadi pahlawan. Hari ini aku buka hati aku buat Tuhan. Pakai aku Tuhan. Jadi pahlawan kecil-kecilan.
Mungkin cuma ngajakin orang, mungkin cuma sharing. Mungkin cuma pemberian kecil dari komplimen yang saudara punya dan saudara nggak pakai, saudara nggak makan, saudara kasih, saudara cerita bahwa Tuhan baik. Dan hidup orang itu berubah dan dia berkata ketika di surga, saya ada di sini karena engkau. Berapa banyak mau meresponi firman Tuhan. Mau jadi pahlawan yang membuat perubahan dalam hidup orang. Mari taruh tanganmu di dada, kita berdoa. Kita responi firman Tuhan. Sementara musik menaikkan pujian ini, saya beri waktu sejenak buat saudara. Maukah saudara bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan, ampuni saya kalau saya terlalu banyak mementingkan diri sendiri. Ampuni saya kalau saya seringkali melakukan kebaikan cuman pengen supaya populer dilihat orang. Ampuni saya kalau saya mau berbuat baik, kalau orang lain lakukan yang baik buat saya, kalau enggak buat apa. Ampuni saya juga kalau saya sering bercerita tentang kafe yang keren, sepatu yang bagus, makanan yang enak, tempat liburan yang bagus. Tapi saya gak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar saya, buat keluarga saya, buat sahabat saya, buat teman-teman bisnis saya, buat teman-teman sekolah saya. Ampuni Tuhan. Saya pengen Tuhan jadi seseorang yang bisa melihat suatu hari nanti ketika saya nyampe di sorga dan orang itu berkata, saya bisa ke sorga karena kamu. Thank you kamu cerita yang baik tentang Yesus. Terima kasih engkau telah lakukan kebaikan sehingga hidup saya berubah. Maukah saudara bersama-sama meresponi? You don't have to be an artist, you don't have to be popular, you don't have to be an athlete untuk cerita bahwa Yesus luar biasa. Mari, bukan cuma kita yang menikmati praise and worship yang keren di sini. Bawa teman-temanmu, bawa saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan, belum merasakan kebaikan Tuhan, boleh menikmati persekutuan di dalam Yesus. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, kebaikan Tuhan seperti apa? Please, one more Lord. One more Lord. Satu jiwa lagi Tuhan. Don't stop. One more Lord. Satu lagi Tuhan. Satu lagi bawa. Mari yang mau meresponi firman Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini.